Selamat malam Jakarta, apa kabar Komunito Badrium? Yo. Baik. Senang sekali melihat ruangan ini penuh ya. Pada kangen kalian ya? Pada kangen sama siapa? Ayo. Sama lagi kalau bukan ke Barefoot. Aku Gadi yang akan memandu jalannya perayaan musik kita dari awal sampai akhir. Malam ini kita bukan sekedar konser. Malam ini adalah sebuah selebrasi, sebuah titik balik karena kita berkumpul untuk satu alasan besar, yaitu Barefoot Comeback Show. Setelah duo indie rock kebanggaan Bekasi ini menghilang cukup lama dari peredaran, malam ini mereka resmi bangun dari hibernasinya untuk kembali menyapa kita semua di panggung ini. Panggung ini juga akan dimeriahkan oleh band-band jagoan lokal, jagoan scene musik lokal. Sebelum kita memacu adrenalin, aku ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman setinggi-tingginya yang udah menyisihkan rezekinya untuk beli tiket di acara ini dan support acara ini, udah memilih acara ini. Acara ini juga dibantu oleh media partner, ada Anwar Records, High Magazine sama Pop hari ini. Ngomong di sini siapa yang datang dari sore teman-teman? Saya. Dari subuh ada nggak dari subuh? Sesuai pesan dari salah satu acara musik scene independen yang terdahulu, if you have the commercial band, support your underground band. Mari kita mulai acara ini dengan yang paling maksimal teman-teman. Di band pertama kita ada Ray, unit indie rock yang jauh-jauh dari kota hujan, kota Bogor. Ray adalah band yang terdiri dari Acil, Damas, Ajeng, Dwika, dan Willy. Mereka dikenal dengan penulisan lirik yang sangat personal, jujur, dan reflektif. Bicara soal diskografi tentang Ray, mengawali jejak mereka dengan EP bertajuk Ether pada tahun 2019 yang berisi lagu-lagu esensial seperti Januari. Setelah melalui proses panjang, sejak tahun 2023 mereka akhirnya merilis album penuh perdana yang sangat dinanti bertajuk Langit pada Agustus 2025. Ngomong-ngomong tentang Ray, mereka juga rilis partinya di taman teman-teman, jadi benar-benar di ruang publik, sungguh keren. Mereka merilis album Langit di bawah naungan Colibri Records. Album ini merangkum 12 lagu termasuk single Sebentar. Ngomong tentang single Sebentar juga, mereka sangat unik, menceritakan tentang bagaimana kangennya kampung halaman. Ya, mereka juga rilis single Sebentar itu bertepatan dengan Lebaran ya teman-teman, Lebaran tahun kemarin. Album ini merangkum 12 lagu, termasuk single Sebentar, Kristal, dan Landai yang membawa kita mengalami narasi tentang kehilangan hingga rutinitas keseharian yang puitis. Ngomong-ngomong, Ray juga ada buat merchandise di belakang buat teman-teman yang mau beli merchandise. Ada beberapa band yang buka buat merchandise di belakang. Langsung saja kita sambut, beri tepuk tangan paling meriah untuk Ray. Sungguh penampilan yang sangat meriah dari Ray. Gokil banget. Masih dari Bogor, masih dari trio Asbun Bogor, kita ada unit indie rock yang musiknya sering jadi obat penawar buat kalian yang haus akan lirik-lirik yang lugas dan gak bertele-tele. Ada Swallow digawangi oleh Bayu Ramadan, Dwi Azmi, Andi Idam, Afnan, Isan, Misyabuddin Mika, dan Muhammad Opai. Dan Muhammad Fadli atau bisa disebut Opai. Perjalanan diskografi mereka sangat produktif. Mereka memperkenalkan diri lewat EP Karet pada tahun 2021 yang berisi nomor-nomor tajam seperti Berita Harian dan Gargantua. Tak berhenti di situ, mereka juga merilis single Kalam pada 2022 dan 2 maxi single Simpul Tak Berdaya serta Jeruk Segar di tahun 2023. Puncaknya mereka melepas album penuh perdana bertajuk Kaktus di tahun yang sama. Musik yang mereka paling kental banget dengan pengaruh indie rock klasik 90-an. Mereka salah satu unit paling penting di skena Bogor saat ini. Ya, mereka cukup penting menurut aku ya bagi scene musik indie rock di Bogor. Apalagi ada Waidam di sana yang sudah dikenal dari band sebelumnya itu Red Voltus. Salah satu
satu band yang mengawali scene indie rock di Bogor kali ya bisa dibilang. Buat teman-teman juga yang misalkan punya keluh kesah kayak misalkan bosan di kantor gitu, lelah sama rutinitas yang ada, mereka punya lagu kayak Sukar yang ceritain kalau sangat bukan iya bisa dibilang juga sangat bosan di kantor, lelah, pengen segera pulang, pengen cepet-cepet pulang, pengen kehidupan tanpa rutinitas yang biasa-biasa aja kayak tanpa kantor, tanpa kuliah, ya seperti itulah. Kita langsung saja sambut Swallow. Setelah Swallow, melengkapi trio Asbun ya. Kalau nggak ada Rake, ada Swallow, kayaknya kurang satu kalau kita nggak ada Textpack. Masih dari Bogor, ada unit alternatif rock, noise rock, bisa disebut noise rock kali ya? Alternatif rock, noise rock, indie rock, yang tidak perlu lagi diragukan konsistensinya. Ada Textpack yang beranggotakan Afnan, masih satu berudakan lah sama Swallow. Ada Alfian, Dimas, Iqbal, dan Nadif. Mereka adalah band yang berhasil mendefinisikan apa itu teenage music distraction. Mari kita bedah diskografinya dulu kali ya. Mereka sangat solid. Mereka mulai cetak biru dengan EP Courageous pada 2016. Tracknya sangat ini banget ya, sangat menarik di EP itu. Lalu menggerak lewat album penuh perdana pada Spin Your Wheels di tahun 2019 yang masuk banyak daftar album terbaik pada tahun itu. Track isinya buat teman-teman yang belum mendengarin Textpack juga sangat direkomendasikan karena ada beberapa track, sebetulnya hampir semua track dari album itu sangat menarik ya teman-teman. Kayak ada Heartless Stoic Boy atau Zirah, dan yang biasanya paling ditunggu-tunggu sama penonton kalau live itu Inversi, ya masih tentang kejenuhan semuda itu. Terus mereka merilis juga maxi single The Early Serenade pada tahun 2021 dan single Edelweiss pada 2023, dan yang terbaru di tahun 2024 ini mereka kembali dengan EP bertajuk Gongo Sound yang menunjukkan pendewasaan sound mereka tanpa menghilangkan energi alternatif yang mentah. Ya, Gongo Sound gokil banget. Favorite track aku di Gongo Sound yaitu What is Celebrity, itu keren banget. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Textpack baru saja merilis single pada 19 Desember bulan Desember tahun kemarin yang bertajuk Saturasi. Mereka juga pada bulan Februari tahun ini bakal tur ke Jepang, teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Di sini siapa yang udah ngedengerin lagu barunya Textpack? Ada yang udah dengerin belum? Saya udah. Oke. Yang belum dengerin cepetan, soalnya salah satu single terbaik di tahun 2025 penutup tahun. Mereka Februari ini bakal tur ke Jepang sama band lokal Jepang sana, sama band Aoni namanya. Nama turnya Kuroi Echoes Tour. Semoga lancar Textpack turnya. Langsung aja kita sambut Textpack. Sangat meriah dari Textpack membawakan EP Gongo Sound, dan single terbarunya ternyata dibawakan secara live ya, dan sangat meriah saat dibawakan live, sangat menarik. Sekarang kita akan sedikit bernostalgia ke wilayah twee pop atau indie pop tahun 2000-an. Ada Share Springs, unit yang telah mewarnai scene independen Jakarta sejak pertengahan era 2000-an. Band ini identik dengan karakter gitar yang jangly, yang shimmering, dan aransemen vokal yang hangat. Sangat enak pokoknya. Meskipun telah melewati berbagai pergantian formasi dan musim, Share Springs tetap menjaga nyawa musik mereka. Diskografi mereka tersebar di berbagai rilisan kompilasi legendaris dengan lagu seperti Searing Blossom,
serta Ivory Tower. Mereka adalah bukti nyata bagaimana estetika jingle pop dan indie pop klasik tetap memiliki tempat spesial di hati para pendengarnya. Ngomong-ngomong, Share Springs juga buka buat merchandise di belakang, boleh dibeli rilisan-rilisannya. Kita langsung saja sambut Share Springs. Kita bakal ke area alternatif rock lagi. Ada Zaf dari Gambrik. Buat teman-teman yang suka ngikutin band-bandnya Pandu Fastoni seperti Morfem, Dadams, Dubster, kali ini Pandu Fastoni ada Zaf yang bakal ngebawa kayak power pop gitu, full distorsi tapi tetap enak, full distorsi tapi ada galau-galaunya gitu. Ini analisa balap-balap aja sebetulnya, kayaknya mungkin nama Zaf itu dari pedal fuzz yang dibalik. Ya langsung aja kita sambut Zaf. Kita ke ranah post hardcore dulu dari Bandung. Siapa yang di sini datang dari Bandung, teman-teman? Sebelum kita ke puncak acara, kita kedatangan unit alternatif rock atau post hardcore dari Bandung yang memiliki latar belakang musikal sangat kuat. Collapse adalah visi musik dari Andika Surya. Ngomong-ngomong, Andika Surya bukan nama baru ya, kalau teman-teman emang udah sering ngikutin scene musik alternatif. Dia sebelumnya ada di band metalcore atau hardcore legendaris bernama Alice, melalui koleksi yang mengeksplorasi spektrum musik yang berbeda. Dimulai dari EP debut Grief pada tahun 2016 di bawah Royal Youngs, Collapse menawarkan musik lebih emosional namun tetap bertenaga. Rilisan-rilisan setelahnya seperti single Given and Cold November membuktikan kemampuan dalam meramu komposisi kompleks namun tetap aksesibel. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Collapse. Meriah banget ya Collapse. Seperti biasanya, sudah gak kaget karena emang biasanya sangat tunggu-tunggu. Sebelum puncak acara Jakarta Toba Dream, ini dia momen yang membuat kita berkumpul. Sejak pintu dibuka sore tadi, sebuah nama yang sudah menjadi blueprint indie rock bagi banyak dari kita. Dua alternatif rock kebanggaan Bekasi, Rahmat Riyadi atau Mamet pada vokal serta bass dan Dito pada vokal dan gitar. Perjalanan mereka adalah sejarah, dimulai dari EP Salon yang dirilis bersama Anoa Records pada tahun 2013, sebuah rilisan yang langsung jadi cult klasik lewat lagu Salon dan Perfect Color. Mereka lanjut mengebrak dengan album penuh Milkbox pada 2017 yang punya sound yang lebih eksplosif serta lebih gokil lah. Setelah sempat hibernasi yang cukup lama, mereka akhirnya bangun dari hibernasinya, kembali dengan distorsinya crunchy dan soundnya yang sangat unik, bisa disebut unik juga ya. Pokoknya sangat, aku bilangnya 90s alternatif rock lah. Namun sebelum panggung ini aku serahkan sepenuhnya kepada Barefoot, aku Gadi pamit undur diri. Terima kasih banget untuk kalian semua yang hadir dan menjaga scene musiknya tetap hidup. Terima kasih buat media partner yang sudah bantuin Anoa Records, Saya Magazine Pop hari ini dan Jurnal dan semuanya yang udah datang. Ya, terima kasih semuanya.